Saifuddin Jufdi dari Magister Ilmu Komputer akan mempresentasikan tentang regresi linear pada kasus COVID-19 di Indonesia. Pada presentasi ini akan digunakan model regresi linear sederhana dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hari kesekian kasus terhadap akumulatif penderita yang positif COVID-19 dan digunakan untuk memprediksi. Untuk variabel X atau variabel bebasnya digunakan data hari ke X terhitung sejak 16 Maret 2020. Lalu untuk variabel Y atau variabel responnya adalah akumulatif penderita positif COVID-19. Data yang digunakan data harian mulai dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 16 April 2020. Sehingga total hari ada 32 hari. Untuk sumber datanya kita gunakan dari website resmi dari pemerintah Republik Indonesia, yakni covid19.go.id. Dikatakan sebagai regresi linear sederhana, hal ini disebabkan karena hanya terdapat satu variabel X atau satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel respon atau variabel Y. Berikut tabel dari data yang digunakan. Tersedia kolom tanggal, variabel Y, dan variabel X. Tanggalnya ini ditunjukkan mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga 16 April 2020 dengan setiap harinya memiliki variabel Y. Seperti 16 Maret 2020 memiliki variabel Y 134 dan variabel X-nya adalah 1. Untuk variabel X di sini dihitung berdasarkan urutan harinya. Misal tanggal 16 Maret 2020 dianggap sebagai hari pertama sehingga variabel X-nya 1, dan 17 Maret 2020 sebagai hari kedua sehingga variabel X-nya adalah 2, dan seterusnya hingga hari ke-32. Regresi linear sederhana memiliki persamaan model sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta kali X. Alfa di sini adalah sebagai parameter intercept dan beta adalah parameter dari variabel X atau variabel bebas. Karena ini merupakan regresi linear sederhana, maka hanya terdapat satu nilai beta, yakni menyesuaikan saat adanya satu nilai variabel bebas. Dan untuk persamaan dalam menghitung nilai parameter beta adalah tertulis sesuai persamaan kedua, dengan N merupakan banyaknya data. Dalam hal ini terdapat N sama dengan 32 atau sebanyak 32 hari. Lalu setelah diperoleh nilai parameter betanya akan digunakan untuk menghitung nilai parameter dari alfa. Berikut kami tampilkan dari scatter plot data yang sudah kami kumpulkan, di mana sumbu X menunjukkan hari ke-1 hingga hari ke-32, dan untuk sumbu Y-nya adalah akumulasi penderita yang positif COVID-19. Scatter plot menunjukkan pertumbuhan tren naik yang berbentuk hampir mendekati eksponensial. Berikut tabel data yang digunakan. Untuk X sama dengan 1 memiliki nilai Y sama dengan 134. Dengan X sama dengan 2 memiliki nilai Y 172. Dan seterusnya hingga X sama dengan 32 memiliki nilai Y-nya adalah 5516. Dari data tabel yang tersedia, yakni variabel Y dan variabel X, dibutuhkan nilai dari X kali Y dan X kuadrat yang akan digunakan untuk menghitung parameter alfa dan parameter beta. Berikut tampilan untuk data X kali Y dan X kuadrat. Pada rumus menghitung nilai parameter beta dan alfa, diperlukan nilai dari sigma Y, sigma X kali Y, dan sigma X kuadrat. Berikut masing-masing nilai dari sigma. Berikut nilai-nilai dari komponen untuk menghitung
nilai parameter beta dan alfa, terdapat nilai n, nilai sigma xi yi untuk i dari 1 sampai 32, ada nilai sigma xi dengan i dari 1 sampai 32, sigma yi dan juga sigma xi kuadrat. Dari nilai-nilai yang sudah diperoleh dari data, selanjutnya nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan 2 dan 3 yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, yakni nilai untuk parameter alfa dan nilai untuk parameter beta. Diperoleh nilai beta sama dengan 32 dikalikan 1.516.195 dikurangi 528 dikalikan 64.488 dibagi dengan 32 kali 11.440 dikurangi 528 kuadrat. Diperoleh nilai parameter betanya adalah 165,7416. Selanjutnya, dari nilai beta dapat diperoleh untuk nilai parameter alfanya dengan rumus persamaannya adalah 64.488 dikurangi 165,7416 kali 528 dibagi 32. Diperoleh nilai alfa sama dengan negatif 719,486. Dari nilai parameter alfa dan beta yang sudah diperoleh sebelumnya, lalu disubstitusikan ke persamaan 1 yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, yakni Y sama dengan alfa ditambah beta kali X. Sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan negatif 719,486 ditambah 165,7416 kali X. Persamaan 4 yang merupakan model regresi yang diperoleh sebelumnya dapat digunakan untuk menghitung Y topi. Y topi di sini juga bisa disebut sebagai Y prediksi, di mana dengan memasukkan nilai X dengan nilai 1 hingga 32 akan diperoleh nilai Y topi sesuai pada data tabel yang tersedia pada slide. Selanjutnya adalah untuk menghitung nilai dari R-square atau koefisien korelasi. R-square di sini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel X terhadap Y pada model memiliki nilai pengaruh sebesar berapa persen. Pada R-square juga dibutuhkan nilai dari Y bar atau nilai rata-rata variabel Y. Sebelumnya dihitung terlebih dahulu nilai rata-rata dari variabel Y-nya adalah 2015,25. Untuk rumus R-square-nya adalah sama dengan 1 dikurangi sigma dari YI dikurangi Y topi dikuadratkan dibagi sigma dari YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Dari tabel diperoleh nilai dari sigma Y min Y topi dikuadratkan dan juga nilai dari sigma Y min Y bar dikuadratkan. Yang kedua nilai tersebut digunakan untuk menghitung dari R-square. Diperoleh nilai R-square-nya adalah 0,932863. Hal ini dapat diartikan sebagai variabel X atau data hari ke X berpengaruh terhadap variabel Y atau akumulatif penderita positif COVID-19 sebesar 93,2863%, di mana sisanya yakni 6,7137% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan uji T, yakni untuk melihat apakah variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Uji T memiliki hipotesis adalah sebagai berikut. Dengan H0-nya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, dan hipotesis satunya
variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Uji T memiliki persamaan untuk menghitung nilai T-nya adalah T sama dengan R dikalikan akar dari N-2 dibagi akar dari 1 min R kuadrat, sehingga diperoleh untuk nilai T-nya 20,41685. Untuk memperoleh hipotesis yang sesuai, selanjutnya nilai T yang sudah dihitung tadi dibandingkan dengan T tabel yang dengan nilai alfa 0,05 dan derajat bebasnya adalah N-2. Dalam hal ini N sama dengan 32, sehingga N-2-nya adalah 30. Dilihat pada tabel T diperoleh nilai 2,042. Jika T tabel kurang dari T, maka H0 ditolak, yang berarti H1 diterima, yang memiliki makna variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Setelah diperoleh model regresi dan sudah dilakukan uji T dan juga menghitung nilai R-nya, maka dari model yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi data ke depan. Dalam hal ini digunakan untuk memprediksi 5 hari ke depan, yakni hari ke-33 hingga hari ke-37, yang berarti untuk nilai X sama dengan 33 hingga 37. Untuk nilai Y topi pada X sama dengan 33 diperoleh 4750. Artinya pada hari ke-33 terdapat akumulatif penderita COVID-19 sebanyak 4750, dan pada hari ke-34 terdapat 4916, hari ke-35 5082, hari ke-36 5248, hari ke-37 5413. Untuk yang kali ini akan dicoba untuk data variabel Y-nya diubah sebagai pertumbuhan atau penambahan kasus baru harian penderita positif COVID-19, dengan tujuannya untuk melihat pengaruh dari hari kasus kesekian terhadap kasus baru atau terhadap penambahan kasus baru penderita COVID-19 di Indonesia. Untuk rentang data dan sumber datanya adalah masih sama. Untuk tampilan datanya adalah sebagai berikut. Pada hari pertama atau variabel X sama dengan 1 terdapat penambahan kasus baru sebesar 17. Variabel X sama dengan 2 terdapat penambahan kasus banyak 38, dan seterusnya hingga hari ke-32 atau variabel X sama dengan 32 terdapat penambahan kasus sebanyak 380. Dengan rumus perhitungan dalam menghitung nilai parameter alfa dan beta yang sama dengan sebelumnya, diperoleh nilai betanya adalah 10,88325 dan nilai parameter alfanya adalah negatif 7,72984. Sehingga model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan negatif 7,72984 ditambah 10,88325 kalikan X. Yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi hari ke-33 atau X sama dengan 33 hingga X sama dengan 37. Diperoleh pada hari ke-33 terdapat penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 352. Pada hari ke-34 terdapat 363, hari ke-36 terdapat 374, dan hari ke-36 terdapat 385. Hari ke-37 terdapat tambahan kasus sebesar 395. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan menyempatkan untuk menonton video presentasi yang saya buat ini.
Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ke depan dapat membuat video presentasi yang lebih baik lagi.